Yang mengagumkan justru orang yang mau ngambil dunia secukupnya, tapi dia bermanfaat. Waktu awal pandemi Pak, dengan izin Allah ketitipan, kita bagikan, ada tunanetra, Pak Agung namanya. Pak Agung, ini ada rezeki dari Allah sembako, kasih 2. Jangan 2 lah katanya. Loh kenapa? Nggak apa-apa. Enggak, buat teman-teman saya aja, mungkin mereka perlu. Udah cuman sembako sedikit Pak. Mereka tetap memikirkan teman-temannya yang lain. Rumah nggak punya, penghasilan sangat terbatas, tapi hatinya kaya. Bandingkan dengan yang maling-maling itu ya, penampilan keren tapi mencuri aja. Islam sangat mementingkan nilai manfaat, bukan apa yang kita kumpulkan. 2. Teruskan jangan ini. Udah waktunya tidur belum? Di Lampung tidurnya jam berapa? Masalahnya saya jam 9 tidur Pak. Takabur obatnya tawadu. Egois obatnya berbagi. Norak itu yang suka pamer. Ini baru saya dapat tayangan ahli psikolog Pak. Karena sekarang banyak katanya YouTuber itu yang pamer aja dipamerin. Ya, itu teh katanya sakit ini Pak, sakit mental. Dan biasanya OKB, orang kaya baru, yang suka pamer. Karena orang kaya lama Pak, ini kemarin saya di Batam ketemu dengan orang ya wah udah mapan gitu, biasa-biasa aja, nggak pengen segala dipamerin. Tapi yang baru itu penyakitnya pamer. Tapi kan ini akibatnya jadi penyakit Pak. Karena kalau makin ingin dipuji orang, makin ingin dihormati orang, kita tuh maaf ya, kecenderungannya hanya ngebagus-bagus topeng, casing, bungkus. Padahal kan yang bernilai dari orang itu bukan bungkusnya, tapi isinya. Bukan tidak boleh kita punya mobil bagus, boleh, tapi isinya lebih bagus. Jangan sampai mobilnya bagus, isinya busuk. Nah, ayo mau bahagia, udahlah, jangan pengen segala dipamerin. Capek hadirin, ingin kelihatan ibu, ingin kelihatan cantik, capek nggak sih Bu? Capek, dandan aja lama, belum lagi tahan napas, ingin kelihatan langsing, jadi kekurangan oksigen. Ingin kelihatan putih di dengkul, ingin kelihatan bulu mata lentik pakai bulu mata palsu, bisa berotot nih Bu nih di sini. Ingin kelihatan kaya, segala dicicil. Yang enak dalam Islam itu adalah jadi orang qanaah, just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok. 40.000 sekarang sebungkus. Pak, Bu, mau bahagia, jangan sibuk ingin dipuji orang, tapi senang dipuji Allah, bahagia. Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dihormati, makin ingin dikagumi, makin sering sakit hati. Mau bahagia, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Enak. Lakukan yang terbaik, lupakan. Tidak usah nyebut-nyebut jasa baik kita, tidak usah nunggu-nunggu orang berterima kasih, tidak usah nunggu orang memuji, tidak usah nunggu orang balas budi. Lakukan saja. Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bi'amalina basyir. Allah dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Al-jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Enak. Jadi seperti jantung.
nih. Jantung tiap saat berdegup, tiap waktu tidak pernah menonjolkan diri. Yang suka menonjolkan diri itu ambeien, jerawat, bisul, nggak ada yang enak, benar? Penyakit itu orang overacting tuh. Lakukan aja yang terbaik, Allah pasti melihat, Allah pasti membalasnya, tidak pernah ketukar. Takabur, obatnya tawadu. Egois, obatnya senang berbagi. Norak, pengen dipuji orang, obatnya ikhlas, cuman ingin dipuji Allah. Bahagia orang ikhlas. Oh, gak capek. Orang capek mah orang yang pengen dipuji. Orang yang banyak sakit hati itu orang yang pengen dipuji. Manusia capek hidupnya tuh, nggak tenang. Tiba-tiba kena COVID meninggal. Udah capek, menderita, maut, mending bahagia. Ya. 4. Apa tadi? Tengil. G. Sebetulnya G ini maksudnya adalah orang yang emosional, galak. Ada pemarah, ada orang tegas. Nabi Muhammad sedikit sekali marahnya. Kalaupun marah, alasannya benar, pasti niatnya benar, caranya juga benar, hasilnya manfaat. Tapi kalau pemarah, lihat tayangan di TV ya, siapapun yang pemarah, lihat juga nggak enak, kata-katanya nggak enak. Orang pemarah itu ciri khas orang yang lemah. Kan ditanya siapa yang perkasa, yang kuat, apakah yang jago berkelahi? Oh bukan, alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Menurut Nabi Muhammad, orang yang paling perkasa itu adalah yang paling bisa mengendalikan amarahnya. Maaf nih, ini para atasan, para pimpinan, kalau jadi galak pemarah itu lemah, dia tidak bisa bersikap bijaksana, akhirnya keluarnya ngambek lagi, dan wajah pemarah tuh nggak ada yang jadi cakep, Pak. Yang cakep aja jadi jelek, betul? Dan kata-kata pemarah tuh dangkal seperti orang yang tidak berpendidikan. Di mana mata kamu? Malah nanya mata lagi yang kata yang dimarahnya ini, Pak. Saya juga tahu monyong, lah dia yang nanya. Udah tahu belum bedanya marah dengan tegas? Ini perbedaannya. Piring pecah. Ada udah tahu piring pecah. Nanya, gimana kamu ini, pecah lagi, mau hancur ya rumah ini. Masa piring pecah mau jadi ngancurin rumah? Kamu ini dasar orang kampung, padahal di kampung se-RT, Pak, sama si itu. Ya sama-sama orang kampung ya, tak hanya beda garis aja. Pakai dong otaknya, otak jangan ditaruh di dengkul. Nggak mungkin otak ditaruh di dengkul, nggak cukup, susah mindahinnya. Jadi orang marah tuh error, Pak. Benar? Coba lihat tuh ya berita tentang pejabat pemarah, orang-orang pemarah, hancur tuh, Pak. Nggak ada berwibawa, dibenci, tidak disukai, akhlaknya jelek. Nggak ada orang terhormat karena pemarah, nggak bisa. Karena tegas dan santun bisa mulia. Di dalam Al-Quran Rasulullah Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik." Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya orang-orang akan menjauh dari sekelilingmu. Makanya aneh kalau orang Islam bersikap kasar, keras. Salah satu ciri orang yang diharamkan tersentuh api neraka nih, Pak, salah satu cirinya adalah namanya layyinin, orang yang lemah lembut. Ini
tidak tersentuh api neraka. Kalau lemah lembutnya rahmatan lil alaminnya lillahi ta'ala. Hati-hati nih, jangan terpengaruh sikap bengis kasar, karena Rasulullah tidak begitu. Kata-kata Rasul itu bagus, indah, bermakna. Kalaupun tegas, tetap tegas yang benar, terjaga kemuliaan akhlaknya. Oleh karena itu, para pemarah, obatlah. Setiap kali marah, caranya gimana? Pakai papan, Pak. Nih kalau ada pemarah, pengen sembuh pakai papan, simpen di dinding atau dinding aja langsung. Tiap marah tancepin paku, cep satu. Kamu ini gimana? Cep satu. Yang benar kamu, cep satu. Hitung. Oh, hari ini saya 15 kali marah. Minta maaf, Pak. Saya mohon maaf. Tadi kata-kata saya sangat tidak bagus. Cabut. Cep. Bu, maafin ya, tadi saya marah. Cabut. Nak, maaf ya. Cabut. Bisa hilang tuh pakunya. Yang tersisa apanya? Lubangnya. Marah ke orang tuh Pak, di depan kita bisa memaafkan, tapi robek di sininya bisa seumur hidup. Makanya janganlah jadi pemarah, hadirin. Pemarah itu tanda kelemahan seseorang. Tegas dan santun. Gimana? Orang tegas itu dua cirinya, fakta dan aturan. Suara apa Bi? Nanya. Maaf Bu, piring pecah lagi. Oh ya, gimana ceritanya? Ya tadi saya lagi jengkel, saya banting aja piring. Piring yang keberapa? Selalu fakta. Piring terakhir Bu. Jadi udah habis satu losin. Ya pas Bu hari ini. Bibi ingat nggak perjanjian kerja di rumah Ibu? Tadi fakta, yang kedua aturan. Ingat Bu, gimana? Ya kalau piring gelas habis satu lusin pecah, saya berhenti kerja. Jadi artinya apa? Ya berarti hari ini saya terakhir kerja di rumah Ibu karena udah satu lusin. Bi maaf ya, itu kesepakatan kita. Terima kasih ya Bi, selama seminggu bekerja di rumah saya banyak sekali kesan yang mendalam. Ini sekedar ada uang pesangon. Mudah-mudahan Bibi punya tempat kerja lain yang lebih baik. Tolong lebih hati-hati ya, jadikan pelajaran di rumah ini tidak terulang di tempat lain. Terima kasih ya Bi atas kebersamaannya selama ini. Keputusan jalan tanpa harus disakiti. Hakim kan nggak boleh marah, benar? Coba hakim bawa apa tuh Pak Hakim? Ya ini cadangan palu. Loh, kenapa ya saya bawa 2 losin? Karena kalau jengkel saya nggak mungkin, hadirin. Itu hakim itu jadi masalah. Nah, jangan marah-marah. Tegas dan santun. Orang tegas 2 hal. 1, fakta. 2, aturan. Dikit lagi. Alhamdulillah cepat pulang nih. Saya jauh rumahnya Pak, di Jakarta ya, dan di Bandung. Apa I itu SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Temen naik pangkat, bapak naik pensi ya. Tetangga ganti TV, ibu ganti kulit ya. Jadi panu. Mau ngapa lagi? Iblis itu menjadi terkutuk diantaranya juga karena penyakit dengki. Tidak rela ada Nabi Adam dengan kelebihannya. Dengerin ya Bu, Pak. Nih, supaya sembuh dari penyakit dengki, dengerin ini. Tiap orang sudah punya kapling takdir masing-masing. Jangankan sekampung, seibu sebapak aja beda-beda takdirnya. Betul? Coba lihat waktu lebaran. Adik kakak wajah beda, postur beda, bakat beda,
rezekinya juga beda, betul? Udah nggak usah membanding-banding, mau ngapain lagi mikirin rezeki orang? Nggak akan berubah rezeki dia gara-gara kita pikirkan. Makanya ini kapan musim pilkada lagi Pak? Hah? 2020? Hampir habis dong. Pilkada itu pemilihan kepala daerah langsung, disingkat pilkada. Nih dengerin hadirin, kan nanti yang dengki itu sama, calon dengan calon, betul? Sama, guru dengan guru, polisi dengan polisi, menteri dengan menteri. Yang paling bahaya itu ustadz dengan ustadz. Wih, ngeri karena nanti perangnya pakai dalil. Iya, paling bahaya ulama dengki ke ulama lain. Udah keluar dalilnya itu bukan untuk menjelaskan kebenaran, tapi untuk menyerang orang yang tidak dia sukai. Janganlah hadirin, udah. Ingat zaman SMA dulu, anak-anakku sekalian, nilai terbaik di kelas ini diperoleh oleh pelajar fulan dengan nilai 85. Hah? Dia dapat? Mungkin, pasti guru pilih kasih. Nah, si dengki begitu. Lihat orang punya nilai bagus, jengkel. Tiba-tiba guru oh maaf anak-anakku sekalian, ibu salah baca. Bukan, nggak mungkin 85. Bukan 85, 95. Udahlah, tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Saya juga nggak nyangka nih bakal begini Pak. Nggak nyangka Pak, betulan loh Pak. Nggak cita-cita jadi dianggap kiai gini. Ayah saya tentara Pak. Cita-cita saya dari dulu pengen masuk akabri, tapi nggak jadi Pak. Udah masuk, udah baris ya waktu di mana pada. Tapi kenapa saya paling kecil nih? Berarti saya tiap hari bakal menderita begini ya kan? Kan tiap hari baris Pak. Nggak mau lah. Ternyata garisnya ke sini. Makanya teman-teman SMA banyak yang minta maaf. Aduh Agi, maafin saya dulu ya. Dan gak nyangka bukan jadi kiai. Yang jahil-jahil tuh minta maaf karena takut kualat ya kan. Tiap orang ada garis masing-masing. Kemarin ada tamu Pak, kolonel satu, brigjen satu. Nah yang ini Pangdam tuh adik kelasnya. Itu mah adik kelas saya yang jadi Pangdam. Iya tuh Pak, udah takdir mah udah ada garisnya masing-masing dan semuanya ujian. Makanya nggak usah iri dengki dengan satu sama lain, benar? Mendingan sibuk nyukurin yang ada aja dan dipikirin juga rezeki orang nggak berubah. Udah sebel ke dia dapat rezeki, tahu-tahu ditambah, ngejongkeng aja kita sendiri. Bu, ibu, jangan suka ngebanding-banding dengan rumah tetangga ya. Udah, ada seorang ibu-ibu ya di Perumnas di Bandung, pensiun suaminya, rumahnya paling sederhana. Kata suaminya, Bu maaf ya, saya nggak bisa membahagiakan ibu seperti itu. Yang lain-lain rumahnya bagus-bagus, kendaraannya bagus, satu-satunya di komplek kita ini yang paling butut adalah rumah kita. Apa kata istrinya? Shhh, nggak boleh begitu Pak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu manakah yang akan engkau dustakan? Tapi rumah kita sederhana. Alhamdulillah Pak, banyak orang yang tidak punya rumah, ngontrak dan ngontrak. Berapa banyak yang tinggal di pengungsian. Kita rumah udah lunas, alhamdulillah. Ya tapi kan rumahnya sederhana Pak. Makin bagus tuh makin berat. Dengan sederhana gini susah sombongnya. Apa yang mau disombongin, ya kan? Sederhana tuh enak, satu susah sombongnya. Dua tetangga nggak ada yang dengki sama rumah kita. Apa yang mau didengkiin? Kan makin bagus makin ada pendengkinya Pak. Yang ketiga, gampang ngurusnya. Ya set-set, dia set beres. Yang keempat, tidak diminatin maling. Kapan kita kemalingan? Nah, maling juga masuk ikut prihatin. Dia bisa sedekah.
nggak usah dikunci juga Pak, nggak akan berani masuk maling. Kata maling, rugi dong saya. Dan yang kelima Pak, insya Allah kalau kita meninggal ringan hisabnya. Kan tiap barang itu dihisab semuanya Pak. Oh, dihisab nih. Tanah notaris banyak dihisab tuh Pak. Cepat wakaf sana sebagian. Nah nanti dikubur mau berapa hektar kuburannya Pak? Salah, dikit, cuma 1 kali 2 meter. Ayolah, nggak usah pakai dengki-dengkian ya. Banyak bersyukur atas nikmat yang ada, ikut bahagia dengan pemberian Allah ke orang lain, dan ikut prihatin kalau orang diberikan susah. Dan yang terakhir, licik lah. Licik itu lawannya adalah, yang baiknya adalah jujur. Nah, tanya nih, Pak, maukah punya anak licik, anak jujur? Jawab, Pak, Bu, kalau mau ke pedagang licik atau pedagang jujur? Tuh, semua nyari orang jujur. Pak, Bapak maukah punya istri yang jujur atau tidak? Mau jujur atau tidak istrinya? Yang jelas Pak, mau atau tidak? Walaupun Bapak jangankan suami loh Pak, penjahat aja katanya ya Pak, nyari temennya tuh yang jujur. Lu harus jujur loh sama gue, kata penjahat. Kata penjahat, tapi kan kita penjahat Bang. Enggak apa-apa, yang penting penjahat jujur, gitu katanya. Betul nggak? Kok ngangguk sih seperti Bu, Ibu, apakah Ibu mau punya suami jujur atau tidak? Mau tidak punya suami jujur? Ibu siap kalau suami jujur mengatakan? Nah itu dia masalahnya, ada jujur dikemplangnya. Yang depan pada leha-lehe, saya juga mau jujur tapi oh alhamdulillah, maaf jangan kelamaan bicara. Terima kasih. Dalam Islam Pak, jujur itu adalah fondasi kebaikan seseorang. Alaikum bisid, hendaklah kalian jujur, karena dari sidik yahdi ilal. Gini Pak, perjalanannya nih Pak ya, hendaklah kalian jujur, karena dari jujur mengantarkan kepada kebaikan mengantarkan kepada sorga. Jadi tolong garis bawahi ini Pak, kalau ingin negara ini benar ya Pak ya, ini rotenya Pak. Negara ini hanya bisa baik kalau orang-orangnya jujur. Kalau orang tidak jujur, yahdi ilal fujur, mengantarkan kepada keburukan, kejahatan, dan fujur yahdi ilan nar, mengantarkan ke neraka. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi diberi gelar Al-Amin, manusia jujur terpercaya, baru diberikan kenabian dan sukses dunia akhirat. Tidak ada cerita orang sukses yang sebenar-benarnya kecuali pasti ada kejujuran di sana. Kalau orang tidak jujur, punya jabatan, nggak akan benar dia mengerjakan kerjanya Pak. Karena selama dia kerja, yang ada di otaknya tuh bukan memajukan, tapi apa saya ambil dari jabatan ini. Lalu dia nggak jujur nih. Dia sekali tidak jujur, maka dia akan terus mikir menyembunyikan ketidakjujurannya. Maka kapan akan kerja benernya? Betul? Jelas tidak nih hadirin? Jadi maaf ya, sepanjang korupsi di mana-mana, masih lama negara ini benar Pak. Karena nggak bisa baik. Pejabat yang tidak jujur, suami yang tidak jujur, atau siapapun yang tidak jujur, nggak akan bisa kerja benar. Selama kerja otaknya tuh mikirin bukan memajukan tapi ngambil sesuatu. Nah kalau udah ngambil, otaknya lebih mikir bagaimana supaya nggak kebongkar. Terus jadi kapan kerjanya? Itulah sebabnya negara-negara
yang secara duniawinya maju, pasti kejujuran pilarnya. Jadi mohon maaf ini ya, nggak usah banyak cita-cita kapan negara kita makmur. Wah, masih lama, sepanjang kejujuran belum jadi pilarnya. Lah kemarin aja plat nomor aja udah nggak jujur gitu ya. Saya nggak ngomongin siapa-siapa loh ya, cuman ngomongin plat nomor. Kalau nomor mobil aja udah nggak bisa jujur ya, terus apa lagi yang bisa dilakukan? Makanya mudah-mudahan di Baitul Quran ini, adik-adik, mana santri tadi? Karakter apa yang dibangun di sini? Karakter baku. Apa karakter baku? Karakter baik dan kuat. Kenapa baku? Karena ada namanya karakter balem. Baik tapi lemah. Dia baik tapi ya nggak rajin, nggak disiplin, nggak tangguh. Ada juga jelem, jelek dan lemah. Ini paling apes, mau nyolong ayam, ayamnya nggak ketangkap, dia yang ketangkap. Jadi mau nyentek, ketuker contekannya. Begitulah apes ini, serba salah. Nah yang ngerusak namanya karakter jeku, jelek dan kuat. Nah yang kita bangun di pesantren karakter baku, baik dan kuat. Apa karakter baiknya santri? Satu, ikhlas. Seorang ikhlas seperti yang tadi itu ya, enak kayak matahari, hanya memberi tak harap kembali. Karakter baik fondasi yang kedua apa? Jujur, nggak punya pilihan. Tanpa jujur nggak ada harapan kita berprestasi dengan benar. Yang ketiga, tawadu, rendah hati. Kalau udah petantang-petenteng nggak bisa maju, karena dia kayak bawa gelas yang ditutup kayak gini, nggak bisa diisi. Karakter kuatnya apa, adik-adik? Berani itu bukan masalah berkelahi, berani bersikap, berani mengambil keputusan. Tahajud jangan, tahajud itu pemberani. Puasa jangan, puasa sedekah 1.000, 10.000, 10.000, 100.000. Nah, berani ya, karena banyak yang nggak berani ngambil sikap. Dua apa? Disiplin. Tiada prestasi tanpa, nggak bisa orang prestasi tanpa disiplin, nggak ada. Yang ketiga, tangguh. Hidup ini pasti banyak masalah. Kalau saya lihat dari depan kan ini wajah-wajah, ada wajah bermasalah, Pak, ada banyak wajah masalah. Banyak masalah itu baik atau buruk? Tergantung. Kalau menyikapinya benar, jadi baik. Ini yang di depan ini kira-kira banyak tidak masalahnya? Tahu dari mana? Nah ini dia, ini penggemar medsos ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Mudah-mudahan dengan semuanya ikut mikir. Katanya ini boleh dibawa pulang kalau mau. Terima kasih Pak, ini saya senang sekali bisa ke sini. Pak Ahmadi titip ini, mudah-mudahan Allah titipkan lebih banyak lagi tanah, kemudian tanahnya itu sebagian diwakafkan, karena wakaf itu tanda kecerdasan. Makin banyak wakaf, tiap yang ngaji pahalanya mengalir. Ada orang wudhu, pahalanya mengalir. Kita meninggal, pahala kita sedikit, dosa banyak, tapi pas ditimbang di akhirat kan ngalir sampai kiamat. Dari mana pahalanya kok sebanyak ini? Itulah pahala wakaf, amal jariah. Makanya orang yang cerdas itu bukan yang banyak uangnya, tapi banyak sedekahnya, banyak wakafnya, banyak kebaikannya. Karena yang menolong kita itu bukan yang kita miliki, tapi yang kita nafkahkan di jalan Allah. Mari kita akan berinfak ya, siapkan dananya, nggak apa-apa nih. Infak itu bukan buat saya, buat masing-masing ya, karena yang akan kembali ke diri itu yang kita lakukan sambil kita baca Al-Fatihah dan ayat kursi. Mari kepada yang akan bersyukur dengan berinfak, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah. Mari baca ayat kursi sama-sama. Allahumma ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, wahai Allah yang maha menatap, berkahi majelis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini bisa tobat dengan sebenar-benar tobat. Berikan kesempatan kami menebus semua dosa, menghapus semua aib. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampun, sayangi orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak yang soleh solehah, yang bisa menjadi jalan kemuliaan, kebahagiaan bagi dunia akhirat ibu bapak kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi keluarga kami, jadikan keluarga kami keluarga ahli taat ya Allah. Cukupi kami semuanya dengan rezeki yang halal, yang barokah, rezeki yang mendekatkan kami kepadamu, rezeki yang membuat hidup kami manfaat bagi sebanyaknya makhlukmu. Ya Allah, karuniakan kepada kami keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah, yang berakhlakul karim. Ya Rabb, lindungi kami dari wabah, dari fitnah, dari bala wal musibah. Ya Allah, cukup kekurangan rezeki yang sedang dililit hutang, sembuhkan yang sedang sakit, cukupi yang sedang kekurangan ya Allah. Berikan jalan keluar berkah bagi yang dihimpit masalah. Karuniakan amanah yang dapat dipertanggungjawabkan dunia wal akhirat. Ya Allah, lindungi kami semua dari kejahatan makhlukmu, dari fitnah bala wal musibah. Allahumma rzuqna istiqamah, istiqomahkan kami semua di jalanmu ya Allah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Ya Allah, lindungi dan berkahi lingkungan ini, di para pemimpin kami ya Allah, menjadi para pemimpin yang adil, para pemimpin yang amanah, para pemimpin yang jadi tauladan kebaikan bagi kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang beriman. Jangan jauh dari majelis taklim, jangan jauh dari ilmu agama, karena hanya dengan ilmulah iman kita menguat, amal kita akan bertambah. Semoga berkah. Terima kasih para pimpinan yang hadir, para tokoh dan sesepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oh, apa? Saya mau nih, saya meninggal. Pak, makasih ya Pak.